profesinya bidan, itu udah kewajiban bidan untuk merawat balita, anak kecil, ibu hamil, nifas. Kebetulan ada bayi yang terlantar, ya kenapa enggak untuk dirawat gitu. Untuk awalnya sendiri, adakah orang lain sebelum ibu yang ingin merawat anak ini? Sebenarnya banyak yang datang ke rumah itu, lebih dari 30 orang ada. Termasuk bidan temen juga ada, karena alasannya tuh udah lama menikah belum punya anak ada. Sebenarnya banyak sih yang mau adopsi gitu. Tapi ibu tetap ingin merawat anak ini ya? Iya, udah kayak anak sendiri soalnya. Kalau boleh tahu bu, pas ininya yang nangani pas diketemukan ini ibu sendiri atau siapa bu? Kalau untuk pertama tahu itu, pertama ada warga yang mijit bel ke rumah, ngasih tahu kalau ada bayi yang dibuang. Tapi pas waktu itu yang buka pintu itu suami. Jadi suami yang cek TKP, saya nunggu di rumah, dan ternyata bayi ini dibawanya ke puskesmas karena harus sesuai prosedur. Kalau nggak ke puskesmas, ke rumah sakit. Ternyata dibawa ke puskesmas. Setelah ada penanganan dari bidan di puskesmas, setelah selesai bayinya dikatakan baik-baik aja, baru saya ambil. Bu, kondisi bayi saat ini dalam masa perawatan ibu seperti apa? Waktu saya bawa dari puskesmas, kondisinya itu dia baik. Tapi di daerah jidat dan dagu itu dia berwarna kebiruan. Sama saya tuh udah dikasih oksigen, mulai memerah, tapi tetap di daerah dagu sama jidat ini dia tetap biru. Prediksi saya takutnya gitu, pas ngedennya itu ngebentur apa gitu ya, saya kurang tahu. Cuman pas kesini lumayan sih udah mulai merah semua dan kondisinya juga bagus. Mau menyusui, bayinya aktif juga, udah saya mandiin, udah saya kasih susu formula ya, karena kan gak ada ASI gitu, jadi saya bantu sama susu formula. Ini kan ibu selaku bidan desa ya di desa Sukamaju ini, memang pantauan ibu tidak menemukan ataupun tidak ada ya warga wanita yang hamil tua dan melahirkan pas kejadian kemarin? Sebenarnya untuk hamil tua banyak, tapi masih mengandung sih gitu. Berarti ini memang tidak diketahui siapa sebetulnya ibunya? Masih belum. Kalau boleh tahu ibu udah berapa lama bu berprofesi sebagai bidan? Saya itu lulus dari tahun 2010, bekerja di Rumah Sakit Pelabuhan 2010 sampai 2011. Lalu saya pindah ke Surade sampai 2012 saya nggak kerja. Terus dari 2012 sampai 2018 saya jadi bidan desa di Puskesmas Pelabuhan Ratu, dan sekarang saya BPM murni. Harapan ke depan bu dengan kondisi anak ini seperti apa? Aduh, saya tuh pengennya tuh ini kan harusnya di kemarin kan ada Kemensos ya, dari Dinsos juga, iya. Saya udah berharap ini saya yang rawat aja, jadi anak saya sendiri, tapi ternyata nggak bisa, harus sesuai prosedur katanya. Karena kan bayi ini sebagai barang bukti untuk melakukan penyelidikan, dan itu tidak bisa sembarangan, harus diambil dan dirawat di panti. Kemarin minta 3 hari untuk ke panti, cuman saya nolak karena takutnya kalau perjalanan jauh bayi tidak kuat gitu. Saya tahan sampai 1 bulan, minta waktu untuk 1 bulan, baru saya kepantikan. Meskipun sebenarnya berat, dengan sangat berat hati gitu, pingin saya adopsi sendiri tapi ternyata nggak bisa gitu. Jadi memang harus sesuai prosedurnya, harus dikepantikan, dan kalau maupun adopsi harus ada cara-caranya tersendiri. Apakah ke depan bu jika memang ini harus ibu sangat berkeinginan mengadopsi, apakah akan menempuh syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Dinsos? Sebenarnya saya mau ya untuk menempuh itu, hanya saja kemarin ngobrol dengan Dinsos pun saya udah tidak termasuk kategori karena saya sudah memiliki anak 2.
itu udah nggak bisa, udah tidak akan lolos gitu. Jadi minimal maksimal itu punya anak satu ya. Ya, jadi yang bisa itu untuk mengadopsi bayi ini harus minimal punya anak satu dan sudah lama menikah masih belum punya anak. Kemudian yang belum menikah pun bisa, tapi Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.